Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan bacaan kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, bagian yang ketiga, kitab yang menerangkan akan pentingnya waktu untuk kita perhatikan dan kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ba'dul ayatil mudzakkirati bi ni'matiz zaman. Ini adalah bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita akan nikmat waktu. Wa ajtazi'u huna bi ba'dil ayatil karimati fi hadzal maqam. Dan saya cukupkan di sini dengan beberapa ayat akan hal ini. Qala ta'ala mumtannan ala ibadihi bihadhihi ni'matil kubra. Allah berfirman dengan memberikan nikmat pada hamba-hambanya dengan kenikmatan yang sangat besar ini. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'a. Dan dialah yang menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Lalu dengan air hujan tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka. Dan Allah sudah menundukkan untuk kalian perahu litajriya fil bahri bi amrih, untuk kamu bisa berlayar di lautan, semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakhkhara lakumul anhar. Dan dialah yang menundukkan bagi kalian sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan untuk kalian matahari dan bulan, di mana keduanya selalu berputar di atas orbitnya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan untuk kalian malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kalian dari semua apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian itu menghitung kenikmatan Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia, mereka orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Famtanna subhanahu fi jalaili ni'amihi bi ni'matil laili wan nahar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nikmat-nikmat yang besar, dialah memberi kenikmatan malam dan kenikmatan siang. Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar adalah kenikmatan waktu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan malam dan siang. Wa humaz zamanul ladzi natahaddatsu anhu. Keduanya, malam dan siang, merupakan waktu yang kita bicarakan sekarang. Wa natahaddatsu fihi. Dan kita berbicara dalam zaman tersebut. Kita bicara ini bisa saja ada di waktu malam dan bisa saja ada di waktu siang.
wa yamurru bihi hadzal alamul kabiru min awwali bidayatihi ila nihayati nihayatihi. Dan alam semesta ini itu lewat dari alam semesta ini dari awal sampai akhirnya itu lewat di atas zaman, berada dalam zaman. Wa qala ta'ala muakkidan hadhihi al-minnata al-ulya fi ayatin thaniyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan kenikmatan yang sangat besar di sini, menegaskan kenikmatan yang besar ini di dalam ayat yang kedua. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan malam, siang, matahari, bulan, wan-nujumu musakhkharatum bi amrih, dan bintang-bintang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa berfikir. Fa asyara fi khitamil ayati ila anna tilka an-ni'ama fiha ayatun balighatun indal ladzina yaqiluna wa yatadabbarun. Maka di penghujung ayat tersebut, di sana Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan akan nikmat-nikmat yang besar, akan nikmat-nikmat di mana dalam nikmat tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa mikir dan orang yang bisa merenungkan ayat tersebut. Wa qala subhanahu wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan malam dan siang sebagai dua tanda. Famahawna ayatal lail, maka kami menghapus tanda malam. Waja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang itu yang terang. Kenapa tanda siang itu terang? Litabtaghu fadlan min rabbikum, karena biar supaya kalian bisa mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian. Walita'lamu adadas sinin, dan supaya kalian bisa mengetahui hitungan tahun-tahun. Wal hisab, dan hitungan. Artinya dengan adanya malam dan siang kita bisa mengetahui waktu kapan, waktu, bulan, jam, saat dan semacamnya dengan nikmat lail, nikmat malam dan nikmat siang. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan semuanya kami perincikan, kami jelaskan dengan sangat jelas. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Maka dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, dan hendaklah kalian bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqahunna, di mana Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian termasuk orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala
hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Wa tamaddaha subhanahu bi annahu malikuz zamani wal makan wa ma yahullu fihima min zamaniyatin wa makaniyatin. Wa tamaddaha, dan Allah Subhanahu wa taala berbangga karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai zaman dan tempat. Zaman, tempat, dan semua yang ada pada zaman dan tempat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Min zamaniyatin wa makaniyatin, semua zaman dan semua tempat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Dan semua yang ada di waktu malam dan waktu siang itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Ta'nibullahi lil kuffar id adha'u a'marahum. Di sini merupakan teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir ketika mereka menyia-nyiakan umur-umur mereka. Wa qala ta'ala mukhatiban al-kuffara wa mu'anniban lahum. Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang kafir. Allah menegur terhadap orang-orang kafir ketika id adha'u a'marahum, ketika mereka menyia-nyiakan umur-umur mereka. Wastabqau anfusahum fiha 'alal kufr, dan mereka menetapkan jiwa-jiwa dan diri mereka dalam keadaan kufur. Walam yakhruju ma'amtidadil umuri minal kufri ilal iman, dan mereka tidak keluar dari kekufuran dan masuk iman, masuk Islam. Mereka tidak melakukan itu padahal umur mereka itu panjang. Waqad atahumullahu zamanal madid, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka zaman yang panjang, wal umrul arid, dan umur yang luas. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam waktu di mana dalam waktu tersebut orang yang ingin memikirkan, ingin ingat, dia akan ingat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang pada kalian utusan yang memberikan peringatan. Fadhuku, maka cicipkanlah azab yang kami berikan. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada seorang pun yang menolong terhadap orang-orang yang zalim. Faja'ala subhanahu at-ta'mira mujiban lit-tadhakkuri wal-istibsar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan panjang umur adalah hal yang mengharuskan orang itu harus ingat dan harus memikir. Panjang umur ini merupakan wadah untuk memikir dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa midanan lil imani wal istidhkar, dan panjang umur merupakan medan untuk beriman, untuk mengingat. Wa aqamal umra alladhi huwa az-zamanu yahyahu al-insan hujjatan 'alal insan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur dari seorang di mana dengan umur tersebut orang itu bisa hidup. Allah jadikannya sebagai hujjah sebagai hujjah atas orang-orang, atas manusia.
kalau tidak menggunakan umurnya dengan sebagaimana mestinya, kama aqama wujudar risalah wan nadhara hujjatan alaihi aidan, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya utusan, adanya peringatan sebagai hujjah baginya apabila dia tidak merespon positif terhadap risalah, terhadap utusan dan peringatan yang telah Allah berikan pada mereka. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayat al-karimah. Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, dia berkata, "Ai awama ishtum fid dunya amara, law kuntum mimman yantafi' bil haqqi lan tafa'tum bihi fi muddati umurikum." Ai, apakah kalian tidak hidup di dunia dengan umur yang panjang, di mana kalau kalian termasuk dari orang-orang yang memanfaatkan akan kebenaran dalam umur tersebut, niscaya kalian termasuk orang-orang yang akan memanfaatkan umur tersebut, tapi kalian tidak begitu. Qala Qatadah berkata, "Ya'lamu anna tulal umri hujjah." Ketahuilah bahwasanya umur yang panjang itu bisa jadi hujjah. Semakin panjang umur seseorang, maka semakin berat hujjah terhadap orang tersebut. Fana'udzubillahi an nu'ayyara bitulil umur. Maka kami berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dicelahkan, tidak dihinakan dengan panjang umur.